Rocky. Enak-enak aja mengamati politik tukar tambah hari-hari ini. Tapi saya bingung Bung Rocky dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini ya. Kemarin kan PKS katanya bertemu dengan PKB sudah buat koalisi semut merah gitu. Sekarang kemarin tiba-tiba Caimin, ini waktu itu levelnya bukan Caimin ya, wakil ketua umum sehingga saya dengan sekjen PKS. Terus Caimin bertemu dengan Pak Prabowo, dan dari pertemuan itu kemudian Pak Prabowo juga memberikan pernyataan bahwa mereka sudah punya satu titik temu. Wah, titik sama bahwa mereka akan bekerja sama gitu ya, kesamaan pandangan bahwa mereka akan bekerja sama dalam, nah ini yang saya agak kaget dalam pilek, dalam pilkada, dalam pilpres. Kalau pilek gimana kerjasamanya ya, partai politik itu saya bingung. Kalau pilkada masuk akal, kalau pilpres masuk akal. Dan kemudian ternyata di lapangan sudah muncul tuh Muhaimin Prabowo Muhaimin 2024. Nah sekarang yang sebenarnya saya bingung, protes ini wakil ketua umumnya Zazizul Fawait ini yang dia bilang, saya nggak terima kalau ketua umum saya dijadikan wakil presiden karena amanah dari para aspirasi di kalangan aspirasi PKB itu dia harus jadi presiden gitu, dan kan Caimin juga begitu, boleh gabung di mana-mana selesai jadi presidennya. Kenapa tiba-tiba ketemu Prabowo dia jadi wakil presiden gitu? Oke, sebelum kita bahas yang teknis itu, saya pergi dulu pada prinsipnya tuh. Bahwa dua-dua tokoh ini, Pak Prabowo dan Caimin, itu satu di legislatif, satu di eksekutif. Dua-duanya dibayar rakyat untuk lakukan pekerjaan sampai 2024. Sekarang seluruh waktu yang tersedia itu dia pakai buat main politik. Artinya terbengkalai pekerjaan-pekerjaan eksekutif maupun legislatifnya tuh. Jadi kasak-kusuk ini kan bukan sekadar menghabiskan uang, itu urusan dia. Ini menghabiskan waktu yang adalah hak rakyat. Jadi sebetulnya kita tagih tuh, kualitas parlemen seperti apa kalau seluruh ketua partai itu mengerjakan hal-hal di luar tugas utamanya itu, yaitu kasak-kusuk. Demikian juga Pak Prabowo, kita tagih tuh. Pak Prabowo, Anda tuh digaji sebagai Menteri Pertahanan. Kenapa habis waktunya untuk muter-muter cari koalisi itu? Apa urusannya koalisi dengan biaya yang kami keluarkan sebagai rakyat untuk membayar gaji kalian? Kan itu pertanyaan etis dari publik. Dan Pak Jokowi juga harusnya malu buat dia, kita bayar juga untuk merawat kabinet, membuat kebijakan. Sekarang kabinetnya sibuk buat politik. Dari segi itu udah nilai kepemimpinan itu udah kita lenyap aja. Kita lihat Muhaimin bukan lagi sebagai leader tapi sebagai dealer. Demikian juga Pak Prabowo, antara dealer dan dealer akhirnya. Jadi ini soalnya tuh. Padahal waktunya masih 1,5 tahun. Ikutin aja jadwalnya kan. Kalau mau bermain politik, ya letakin jabatan supaya jangan pakai fasilitas negara. Saya bayangkan misalnya kemarin saya kena macet, karena ngeong. Mana kita tahu? Mungkin itu dua pejabat yang sedang berjanji untuk saling bertemu, bukan untuk urusan publik, tapi untuk urusan partai dia berkoalisi. Saya terganggu sebagai publik harus ke bandara dan macet itu karena kita nggak tahu siapa yang di dalam mobil itu. Tentu saya harus menduga dengan cara buruk bahwa itu adalah politisi yang hari-hari ini tuh satu Jakarta mondar-mandir mencari partner. Padahal kita tahu antara Prabowo dan PKB dan Gerindra itu ya, atau Prabowo dan Muhaimin itu bagaimana kita baca kimianya. Tentu masing-masing pihak akan bilang bahwa ya kami akan berkoalisi karena kami punya koneksi, saling ada koneksi. Oh iya, koneksi ada, tapi itu tidak komplementer. Kan ini soalnya kan semacam apple to apple yang bukan apple to apple koalisinya. Ini antara apple busuk dan apple pie misalnya, kan nggak bisa disatuin kan. Jadi saya mau terangkan itu supaya orang ngerti bahwa ini akhirnya permainan untuk cari panggung. Dan sangat mungkin Muhaimin merasa wah makin lama dia makin tersisih tuh, maka mulai dia siksa. Nah itu saya senang aja karena Caimin gayanya begitu. Prabowo baca itu juga, maka Prabowo layani aja, oke, silahkan datang supaya ada sinyal bahwa kami mampu untuk bikin koalisi untuk bargaining misalnya dengan PDIP, karena PDIP mungkin mulai ragu-ragu koalisi Puan dengan Prabowo. Demikian juga Caimin tuh koalisi dengan Demokrat mungkin agak berat, padahal sudah diucapkan dari awal tuh. Jadi tetap ini adalah kekacauan yang disebabkan oleh desain politik yang 20% itu. Jadi kita balik lagi ke situ tuh. Dan kekacauan itu membebani emosi rakyat. Rakyat merasa kok diganggu kita ya.
yang mestinya mereka selesaiin masalah kebijakan, tapi sekarang mereka sibuk main politik dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Ya. Nah, dia pakai mobil dinas pasti di situ. Ini urusan politik pribadi kok pakai mobil dinas, sewa forader segala macam, hak publik untuk nikmati jalan tol yang bahkan udah mahal itu terhambat karena kepentingan manuver blingsatan para politisi ini. Iya, ya. Nah, tadi kan Anda udah singgung soal Pak Prabowo dengan PDIP. Saya juga jadi heran ya, karena selama ini kan terkesan Pak Prabowo itu sangat merawat ya hubungan dengan Ibu Megawati kan. Itu bahkan kemarin Lebaran itu setelah ketemu Pak Jokowi di Jogja, bukannya ketemu Sultan, tapi langsung terbang dan bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi kenapa belakangan ini Pak Prabowo kemudian sangat aktif bertemu dengan politisi lain, bahkan datang ya diundang Nasdem. Ini kan sebenarnya kita juga ini kan juga secara chemisnya juga nggak nyambung juga ini saya kira datang ke Nasdem. Nah, sekarang tiba-tiba ketemu dengan PKB. PKB ini kalau saya catat kan memang selama berapa ya, selama 3 periode nggak pernah ketemu sama dengan Gerindra, nggak pernah dalam pilpres misalnya bersama dengan Gerindra kan. Ya ini kalau saya terangkan susah pakai teori. Kita anggap aja ini inisiatif orang-orang yang lagi gelisah gitu. Jadi semuanya gelisah dan nggak tahu mau ngapain, itu cari pegangan, berupaya. Tapi di atas kertas semuanya itu sangat rawan tuh. Jadi tuker tambah yang sebetulnya nggak ada basisnya kan. Siapa orang bilang koalisi, ngapain koalisi? Ada urusan apa koalisi itu? Kan ini kan semua orang yang punya partai di parlemen. Tugas parlemen adalah awasi presiden tuh. Ya berkoalisi aja di parlemen buat awasi presiden kan. Ngapain berkoalisi untuk saling mengawasi partai yang lain atau caleg yang lain tuh. Jadi kacau desain ketenagaraan kita. Kemampuan untuk melihat secara tertib apa yang disebut sebagai sistem presidensial macam-macam itu. Yang paling bagus sebetulnya saya dengar uraian dari teman saya Fahri Hamzah yang menerangkan dengan cara filosofis sekaligus dengan cara dramatis. Apa sebetulnya kenapa bangsa ini bukan bangsa elit ini nggak paham apa yang disebut presidensialisme itu. Jadi bayangkan yang mestinya kan orang semacam Fahri Hamzah itu diundang untuk menerangkan soal-soal beginian. Tapi orang menganggap ya Fahri Hamzah juga punya partai. Jadi memang ada hambatan sedikit. Tapi poin Fahri Hamzah selalu bagus, benar. Presidensialisme itu yang itu semuanya hak presiden. Rakyat memilih presiden untuk berkuasa, tetapi rakyat juga memilih parlemen untuk mengawasi presiden. Kan begitu kan? Sekarang presiden ambil alih hak rakyat itu dengan blocking supaya nggak ada yang ngoceh-ngoceh di parlemen tuh. Dan sialnya tuh partai-partai di parlemen itu ikut karena dapat sogokan menteri kan. Jadi etika berpolitik presidensialitas itu, the ethics of presidentialism itu hilang. Itu yang terjadi. Lalu mulai tadi gelisah. Jadi semua ini gejala orang yang nggak paham desain bernegara dan orang yang secara psikologis panik terhadap potensi perubahan yang bisa dipercepat. Kira-kira begitu gambaran klinisnya. Oke, tapi itu kan filosofis banget yang Anda sampaikan dan itu berkaitan dengan identitas ya. Sekarang kita masuk tataran tataran realitasnya gitu dan kita bicara soal probabilitasnya aja. Menurut Anda ini juga masalah sih koalisi antara Prabowo dengan Caimin ini? Ya kalau kan dari awal kita tahu kalau nggak Caimin ditipu Prabowo di ujung atau Prabowo ditipu Caimin kan. jadi terlihat begitu tuh. Karena tadi soal desain yang berantakan tuh. Nggak ada ketertiban di dalam etika berpolitik, janji yang bisa batal segala macam. Karena fungsi-fungsi awalnya nggak dimengerti. Filosofi dasar dari presidensialisme nggak dipahami kan. Jadi kita sebetulnya kalau ditanya senang nggak itu ada kesatuan, ya senang aja sebab itu menunjukkan kekacauan makin diperbanyak. Semakin banyak kekacauan, semakin mudah bangsa ini melihat arah jalan terang tuh. Kalau sekarang seolah-olah ya ada stabilitas semua tuh, berharap nanti Pak Jokowi bisa berpihak untuk mengasuh seseorang supaya jadi pengganti dia tuh. Ngapain Pak Jokowi berpihak? Itu artinya Pak Jokowi ingin mempengaruhi pemilihan umum nanti kan itu nggak boleh kan. Di hal-hal elementer yang kita sebut hal-hal elementer ini merusak ketidakpahaman terhadap hal-hal elementer, merusak harapan kita untuk perbaikan. Pada saat yang sama gelombang ekonomi kekacauan global itu udah di pintu masuk kita tuh dan kita tenang-tenang aja. Potensi stagflasi udah tinggal 2 cm dari APBN, tapi kita nggak peduli itu. Karena disihir supaya kasar kusut terus. Demi apa? 2024 itu masih jauh. Oh, harus bersiap dari sekarang. Boleh bersiap. Tapi tinggalkan beban-beban kebijakan supaya ada orang lain ngatur kebijakan. Jangan mereka yang ada
dibayar mengatur kebijakan, ternyata kasak-kusuk dengan koalisi itu, dengan hal yang nggak ada urusannya dengan rakyat. Jadi kalau kita lihat blingsatannya para menteri ya, itu kan semua boleh bilang semua sekarang sibuk masing-masing kampanye ya. Para menteri-menteri ini sudah sibuk menghadapi pilpres. Kita nggak bisa berharap banyak ya, padahal situasi ekonomi sekarang sekian memburuk itu. Ancaman resesi global melanda, dan kemudian sebenarnya menurut saya, nah ini mungkin kalau yang terbaru surveinya Kompas ini pasti akan mengganggu Pak Jokowi, karena disebutkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi turun sangat tinggi di Kompas nih. Yang gini mungkin Pak Jokowi akan terganggu, tapi kalau kita ngomongin soal harga yang naik yang tidak terjangkau dan sebagainya, mungkin Pak Jokowi nggak akan terganggu. Dan sudah 2 hari ini kita nggak dengar kabar Pak Zulkifli Hasan turun ke kaki-kaki lagi gitu. Ya gagal akhirnya kan, harapan itu gagal karena dari awal terbaca potensi itu nggak ada. Kalau kita kembalikan pada kepemimpinan Pak Jokowi, akhirnya ya udah segitulah. Jadi jangan tambah kekacauan dengan elemen-elemen kayak tadi itu, berupaya memastikan ada dinasti, berupaya untuk ganggu koalisi yang sana tuh. Kan Pak Prabowo tetap dianggap ya berbahaya buat istana tuh. Ibu Mega mungkin juga di ujung merasa bahwa iya juga ya itu agak tricky gitu tuh. Pak Prabowo kemudian merasa oke, kalau begitu saya berhak untuk lakukan manuver lain. Soal ini dibaca oleh Caimin mendekat ke Pak Prabowo tuh, karena tahu Pak Prabowo lagi gelisah tuh. Pak Prabowo tahu Caimin juga gelisah, maka bertemulah dua kegelisahan itu, lalu diucapkanlah koalisi itu. Padahal hal yang dasar itu tidak diperhatikan, bahwa transaksi itu dasarnya apa, kan begitu-begituan tuh. Oh nanti kita akan bikin Indonesia, iya tapi dasarnya apa, konsepnya apa. Yang lebih bagus adalah Pak Prabowo misalnya datang lagi balik ke kampus, terangkan begini ya arah pertahanan kita, datang ke mak-mak terangkan mengapa pada waktu itu dia nggak peduli dengan protes mak-mak, kan itu lebih baik kan, supaya orang lihat lagi karakter dasar Pak Prabowo. Demikian juga Caimin tuh. Bagus kemarin timnya Caimin itu menyodorkan buku untuk dibaca oleh Caimin. Mudah-mudahan Caimin baca tuh supaya dia sodorkan ke kampus. Saya Caimin, saya ingin jadi presiden tuh. Anda punya threshold nggak? Saya nggak peduli threshold. Yang penting gagasan saya lolos dulu tuh. Kan begitu cara lihatnya tuh. Tapi itu nggak terjadi karena tadi kegelisahan yang merasa ya kalau nggak sekarang itu bisa ketinggalan kereta. Padahal di antara orang yang saling nunggu kereta itu akan berdesak-desakan masuk kereta. Lalu keretanya macet. Ya, ini menarik ya. Anda orang serius katanya sudah ada titik temu dalam mau kerjasama, ada bilang ada cuma titik temunya dalam kegelisahan dong. Jadi 2 orang gelisah. Iya, koalisi kegelisahan lah. Ya. Ini mesti diselesaikan oleh psikolog sebetulnya. Oh, oke. Jadi kalau kemudian ada, bagaimana kita mesti menyikapi manuver-manuver politisi ini? Semakin mereka bermanuver semakin bagus, atau apa nih yang mesti kita sikapi? Secara normatif nggak bagus sebetulnya, tapi kan kita kan penonton yang ingin lihat mereka saling tabrakan kan kita ingin supaya ada yang celaka sebetulnya tuh. Kan nggak mungkin kita bilang ya bagus demi negara, enggak, ini buruk bagi negara, karena itu kita dorong silahkan kebut-kebutan supaya saling tabrakan. Itu yang kita inginkan. Silahkan berebut naik kereta supaya keretanya mau macet mogok itu, halangi perdebatan politik supaya kalian saling berdebat sendiri itu. Jadi kekacauan ini akan diproduksi dari dalam istana dan kita senang. Artinya dari dalam elit. Jadi orang selalu bilang saudara Rocky itu memprovokasi. Memang saya memprovokasi supaya mereka saling bertengkar agar supaya rakyat nonton, supaya rakyat damai. Rakyat yang mesti kita pelihara, bukan elit. Ya, dan tanpa ada dorong di PKB juga sudah bertengkar sendiri gitu, karena mereka tidak sepakat soal pertemuan dengan Pak Prabowo ini. Itu baru 20 jam tuh. Iya. Muhaimin wakil ya si Jazilul, Mr. Jazz, saya panggilnya Mr. Jazz, Jazilul ini kan. Iya. Merasa bahwa ini ada yang nggak benar nih, ini kok tiba-tiba. Atau Caimin mungkin merasa coba bantah dikit dulu deh, karena nanti berantakan di PKB ini. Jadi terlihat ini ya saling umpan aja kan. Jadi umpan makan umpan, kira-kira begitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Selalu kita ingatkan bahwa semuanya ini, kekacauan semua ini karena PT 20% tetap dipertahankan.
Dan padahal kita semua elemen masyarakat, termasuk DPD, bahkan sudah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengingatkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi ternyata kemudian jadi juga guardian of government gitu ya, atau guardian of power. Jadinya itu yang terjadi seperti sekarang gitu. Betul, jadi sekali lagi kita bersihkan dari awal supaya etika berpolitik itu betul dipahami. Itu kan kita nggak bisa berpolitik dengan etik yang berantakan, termasuk etik Mahkamah Konstitusi yang nggak pernah paham bahwa dia itu diberi mandat untuk membaca pelanggaran konstitusi. Kan mestinya dia yang aktif justru untuk menegur. Itu ya udahlah mau diapain. Jadi keadaan itu yang kita senang tuh. Jadi silahkan saling menjegal dan rakyat pasti senang. Ya, oke. Tetap kembalikan pada 0%. Makasih Bung Rocky. Yes.